Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pablina Aksaria dengan NIM S1S1220096. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan dari materi mata kuliah pengenalan pola yang telah kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang materi perseptron. Nah, untuk selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah the multilayer perceptron dan backpropagation. Jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu multilayer perceptron atau biasa kita sebut dengan MLP, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang backpropagation. Kemudian di sini langsung saja akan saya jelaskan untuk yang MLP. Nah, multilayer perceptron atau biasa kita sebut dengan MLP terdiri dari satu stroke, lapisan input, kemudian satu atau beberapa lapisan TLU yang disebut dengan lapisan tersembunyi, dan satu lapisan TLU akhir yang disebut dengan lapisan output. Atau lebih singkatnya, MLP ini terdiri dari lapisan input, kemudian hidden layer atau lapisan tersembunyi, kemudian output layers atau lapisan output. Nah, kemudian lapisan yang dekat dengan lapisan input biasanya kita sebut dengan lapisan bawah, dan lapisan yang dekat dengan lapisan output biasanya kita sebut dengan lapisan atas. Setiap lapisan kecuali lapisan output atau output layers mencakup neuron bias yang terhubung sepenuhnya ke lapisan berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar 10.7 ini yang merupakan arsitektur dari multi-layer perceptron di mana ada 2 input, kemudian satu hidden layer dari 4 neurons dan 3 output neurons. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini yang X1 dan X2 ini merupakan input layer, kemudian yang di sini ada hidden layer, dan yang ini adalah output layer. Kemudian untuk yang berwarna kuning ini adalah bias, dan di sini bisa kita lihat ada fungsi sigmoid. Fungsi sigma ini merupakan step function. Oke. Selanjutnya, baik, selanjutnya di sini mana ya? Nah, di sini kita lihat the signal flows only in one direction. Only in one direction. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sinyal hanya mengalir dalam satu arah, yaitu dari input menuju output, sehingga arsitektur ini merupakan contoh dari jaringan saraf pre-forward neural network atau biasa kita sebut dengan FNN. Nah, ketika sebuah jaringan atau saraf tiruan ANN memiliki tumpukan lapisan tersembunyi yang dalam, maka jaringan tersebut disebut dengan jaringan saraf dalam deep neural network atau biasa kita sebut dengan DNN. Nah, kemudian ini bisa dilihat di sini for many years research atau selama bertahun-tahun para peneliti kesulitan menemukan cara untuk melatih multilayer perceptron atau MLP. Nah, namun pada tahun 1986 di mana David Rumelhart, kemudian Geoffrey Hinton dan Ronald Williams menerbitkan sebuah makalah terobosan yang ditulis David dan kawan-kawan pada 1985. Di mana di sini dia memperkenalkan backpropagation. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan backpropagation yang masih digunakan hingga sekarang. Nah, singkatnya algoritma ini merupakan gradient descent yang telah diperkenalkan di bab sebelumnya ya, tepatnya di bab 4 dengan teknik efisien untuk menghitung gradien secara otomatis hanya dengan 2 lintasan melalui jaringan satu ke depan kemudian satu ke belakang. Nah, algoritma backpropagation ini dapat menghitung gradien dari kesalahan jaringan terhadap parameter model. Nah, langsung saja untuk kesimpulan dari algoritma ini adalah
di mana untuk setiap data pelatihan itu algoritma backpropagation ini terlebih dahulu akan membuat prediksi atau forward pass dan mengukur kesalahannya. Kemudian melalui setiap lapisan secara mundur atau reverse pass untuk mengukur kontribusi kesalahan dari setiap koneksi dan akhirnya menyesuaikan bobot koneksi untuk mengurangi kesalahan dengan langkah gradient descent. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas juga ReLU. Nah, fungsi Rectified Linear Unit atau biasa kita sebut dengan ReLU, fungsi ini bersifat kontinu, namun sayangnya tidak dapat diturunkan atau non-differentiable. Nah, bisa dilihat fungsi yang tidak bisa diturunkan ya, pada set sama dengan 0, kemiringannya berubah secara tiba-tiba, yang menyebabkan proses gradient descent bersosialisasi atau memantul-mantul. Selain itu, turunannya bernilai 0 untuk set yang lebih kecil dari 0, namun dalam praktiknya fungsi ini bekerja sangat baik dan memiliki keunggulan karena cepat dihitung sehingga telah menjadi fungsi aktivasi default. Yang paling fakta bahwa ReLU ini memiliki nilai maksimum output yang dapat mengurangi beberapa masalah dalam proses gradient descent. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan untuk grafik yang bisa kita lihat pada gambar 10.8 yaitu activation function dan their derivatives, atau di sini ada grafik untuk fungsi aktivasi dan derivatives. Oke. Pertama saya akan jelaskan untuk yang sebelah kiri, yaitu grafik activation function atau fungsi aktivasi, di mana di sini untuk garis merah merupakan step function, kemudian untuk garis putus-putus warna hijau ini adalah sigmoid, kemudian garis yang warna biru ini adalah tan, dan garis putus-putus ungu ini adalah ReLU. Kemudian di sini untuk yang grafik sebelah kanan yaitu grafik derivatif atau turunan dari fungsi aktivasi. Nah, grafik ini itu menunjukkan bagaimana bentuk gradien dari masing-masing fungsi, di mana di sini step function tidak mempunyai turunan atau fungsi bukan diferensiabel, kemudian sigmoid gradien maksimum dari set sama dengan 0. Kemudian tan ini gradien maksimum di pusat tapi sedikit lebih curam dari sigmoid. Kemudian ReLU ini gradiennya 1 ketika set lebih besar daripada 0 dan gradiennya akan 0 ketika set lebih kecil daripada 0. Nah, di set sama dengan 0 ini tidak terdefinisi atau ada titik diskontinuitas. Nah, untuk kesimpulan dari grafik ini, ReLU itu paling sering digunakan saat ini karena efisien dan mengurangi masalah vanishing gradient. Kemudian sigmoid dan tan ini cocok untuk jaringan kecil atau sebagai output neuron di layar akhir untuk klasifikasi. Kemudian step function ini hanya digunakan untuk logika klasik dan tidak dipakai dalam pembelajaran berbasis gradient. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke regression MLP atau MLP untuk regression. Pertama, first, MLP ini dapat digunakan untuk tugas regresi. Nah, jika kita ingin memprediksi satu nilai saja, misalnya harga rumah berdasarkan banyak fitur, maka kita hanya membutuhkan satu neuron output atau nilai keluarannya adalah prediksi. Kemudian, untuk regresi multivariat, yaitu memprediksi banyak nilai sekaligus, kita memerlukan satu neuron output untuk setiap dimensi output. Misalnya, kita menemukan pusat suatu objek dalam gambar. Nah, kita perlu memprediksi koordinat 2D-nya. Nah, jadi kita membutuhkan 2 neuron output. Jika kita juga ingin menempatkan bounding box di sekitar objek, maka kita memerlukan 2 angka tambahan, yaitu lebar dan tinggi objek. Jadi, kita akan membutuhkan 4 neuron output. Nah, secara umum itu, ketika kita membangun
MLP untuk regresi itu, yang pertama kita tidak ingin menggunakan fungsi aktivasi pada neuron output agar bisa menghasilkan nilai dalam rentang bebas. Yang kedua, jika kita ingin output selalu positif, kita bisa menggunakan fungsi aktivasi ReLU pada layar output. Nah, kemudian yang ketiga itu alternatifnya kita bisa menggunakan softflux atau fungsi varian halus dari ReLU. Nah, selanjutnya ada the function loss atau fungsi loss untuk regresi. Nah, fungsi loss yang umum digunakan dalam pelatihan regresi adalah mean square error atau MSE, tetapi jika terdapat banyak outlier di dalam dataset, kita bisa menggunakan MAE atau mean absolute error. Kemudian, MAE ini tuh lebih tahan terhadap outlier. Kemudian selanjutnya kita bisa juga menggunakan Haber-Loss. Ini merupakan gabungan dari MSE dan MAE. Nah, karakteristik dari Haber-Loss ini itu kuantitatif atau kuadrat jika kesalahan lebih kecil dari ambang batas biasanya 1, kemudian linear jika kesalahan lebih besar dari ambang batas, keuntungan lebih terhadap outlier dibanding MSE dan lebih cepat daripada prediksi dibanding MAE. Kemudian selanjutnya di sini bisa kita lihat pada tabel 10.1. 10.1 ini adalah tabel hyperparameter yang digunakan dalam multi-layer perceptor MLP untuk tugas-tugas regresi. Di sini bisa kita lihat inputnya ada 2 kolom ya, hyperparameter dan typical value. Yang pertama di sini ada input neurons, di sini itu one per input atau satu per input fitur, satu fitur per input. Kemudian di sini ada hidden layers, itu umumnya ini tergantung dari masalahnya, tapi umumnya itu antara 1 hingga 5 layer tersembunyi. Kemudian di sini ada neuron for hidden layers. Ini juga tergantung problemnya, tapi biasanya itu dari 10 sampai 100 per layer. Kemudian di sini ada output neurons, yaitu 1 per prediction dimensi atau 1 neuron untuk setiap dimensi prediksi. Kemudian di sini ada hidden activation, itu pakai menggunakan ReLU. Kemudian output activation-nya ini non ya, dimana outputnya ini bisa bernilai negatif maupun positif. Kemudian untuk loss function-nya ini bisa menggunakan MSE or MAE, kemudian Haber-Loss. Nah, selanjutnya kita masuk ke classification MLP atau klasifikasi MLP. Nah, di sini itu terbagi menjadi 3 ya dari pemahaman saya, yaitu ada klasifikasi biner atau binary classification, kemudian ada klasifikasi biner multilabel, kemudian ada klasifikasi multiclass. Yang pertama klasifikasi biner. Nah, untuk klasifikasi biner ini itu biasanya hanya 2 kelas, yang misalnya spam atau tidak spam, dan kita hanya memerlukan 1 neuron output. Kemudian untuk yang klasifikasi biner itu adalah klasifikasi biner multilabel. Contohnya itu adalah sistem klasifikasi yang menentukan apakah email tersebut yang pertama spam atau bukan spam, yang kedua adalah mendesak atau tidak. Maka di sini kita butuh 2 neuron output, masing-masing menggunakan fungsi sigmoid, di mana neuron 1 itu misal probabilitas spam, kemudian neuron 2 itu probabilitas mendesak. Nah, selanjutnya ada klasifikasi multiclass atau multiclass classification. Nah, jika setiap data hanya dapat termasuk satu kelas dalam beberapa kemungkinan, misalnya 0 sampai 9, maka kita gunakan 1 neuron output per kelas. Aktivasinya menggunakan softmax di seluruh layer output. Jadi kalau untuk yang multiclass ini dia biasanya itu aktivasinya dia menggunakan softmax. Nah, fungsi softmax ini adalah menghasilkan nilai antara 0 hingga 1. Kemudian di sini bisa kita lihat pada gambar 10.9, ini adalah modern MLP yang sudah include dengan ReLU dan softmax untuk klasifikasi. Di sini bisa kita lihat ada input layernya sama, ada X1 dan X2, kemudian di sini ada bias juga, kemudian ada hidden layernya itu menggunakan ReLU, kemudian untuk
output layernya itu menggunakan aktivasi softmax. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel 10.2. Ini adalah typical classification untuk MLP. Iya, untuk MLP. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kolom, ada hyper parameternya, binary klasifikasi, multi label klasifikasi, dan multi class classification. Bisa dilihat untuk input dan hidden layers-nya. Ini sama seperti regresi, sama seperti yang di atas. Untuk multi label binary juga sama seperti regresi. Di sini multi class classification juga sama seperti regresi. Kemudian untuk output neurons-nya itu kalau untuk binary dia 1, kemudian kalau untuk multi label binary dia itu 1 per label, kemudian kalau untuk multi class itu dia 1 per class untuk output neurons-nya ya. Kemudian untuk output layer activation-nya itu yang binary classification itu menggunakan logistik, multi binary itu logistik, kemudian untuk multi class classification itu menggunakan dia aktivasinya softmax ya. Untuk log function-nya sama, cross entropy semua. Oke, mungkin itu saja dia yang dapat saya jelaskan untuk tugas video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.